slide di dalam presentasi, tapi saya kira slide pertama ini saya ingin menampilkan inilah 9 orang yang direkrut oleh almarhum Dr. Sukaman pada tahun 81 awal untuk memulai pendidikan jantung di RSCM dengan suatu rencana. Ya, slide-nya silahkan. Jadi 9 orang ini adalah senior-senior saya, karena dari 9 ini memang saya yang paling muda. Ada Dr. Aulia Sani nomor 1, ada Dr. Profesor Regir Lefran dari Manado, ada Dr. Hizbullah dari Cirebon. Ketiga sejawat senior ini pada era COVID juga telah meninggalkan kita. Dan nomor 4 adalah almarhum Dr. Kuswandi. Jadi kami tinggal berlima, Dr. Mianela Katon, Dr. Muhammad Yusak, Dr. Siti Basmoah, Dr. Irmalita, dan saya sendiri. Slide-nya bisa maju. Slide-nya bisa maju. Ada yang bisa memajukan slide-nya? Jadi, dalam slide ini, kalau bisa ditampilkan, inilah kunjungan saya dan beberapa teman ke Bandar Lampung, Desember 2019. Pada saat itu, aroma COVID-19 sudah kita dengar dari negeri Cina, tapi karena keinginan untuk bertemu dengan almarhum, kita semua berangkat dengan tujuan 2, yaitu melakukan proctorship dan melihat fasilitas pelayanan jantung dan cath lab di kota metro, dan kedua juga bersilaturahmi, berrekreasi dengan almarhum Dr. Kuswandi dan keluarga. Inilah saya kira foto terakhir kami bersama Dr. Kuswandi. Walaupun kemudian pada era pandemi kita melihat Dr. Kuswandi yang masih sangat bersemangat, tapi mulai saat itu kita sudah mendapat laporan WhatsApp bahwa beliau menderita sakit yang makin lama makin berat. Ya. Slide berikut, next slide. Jadi sebagai misi titipan dari beliau, barangkali yang ingin saya kemukakan dalam memorial lecture ini, slide berikut, yaitu bagaimana ketika Dr. Kuswandi datang ke Bandar Lampung, pulang dari pendidikan tahun 85, dan situasi sekarang, kita di dalam perumahsakitan masih tidak berubah dari scale rumah sakit tipe A, B, C, D. Ya. A, B, C, D ini memang panduan umum bahwa tipe A itu harus merupakan top referral hospital di suatu wilayah, provinsi, dan biasanya berhubungan dengan pusat pendidikan. Tipe B juga ada spesialis, subspesialis, tetapi tidak selengkap tipe A, tetapi minimal tiap kota provinsi harus mempunyai tipe B. Dan kemudian tipe C yang dikaitkan dengan kabupaten atau kota atau suatu populasi yang cukup besar. Dan akhirnya tipe D yang merupakan transisi dari puskesmas ke rumah sakit. Nah, klasifikasi ini seperti kita tahu jauh dari menggambarkan bagaimana kardiologi service harus berada dalam skala scale ini. Ya. Oleh karena itu memang sampai sekarang Kemenkes, perhimpunan, pemerintah daerah harus tetap memperbaiki skala perumahsakitan ini kalau ingin khusus melakukan pelayanan kardiovaskuler. Berikut, next slide. Next slide, barangkali bisa. Saya ingin memberi contoh bagaimana
negara maju seperti UK melihat cardiovascular service ini dari kacamata profesi. Jadi terminologinya sangat bagus yang disebut GIRF, ya. Jadi getting it right first time, getting it right first. Nah, itu adalah suatu solusi di mana profesi, dalam hal ini perhimpunan, melakukan visitasi atau menilai rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan di wilayahnya, kemudian mengusulkan atau merekomendasikan level of service dari kardiovaskuler berdasarkan fasilitas ataupun berdasarkan rencana investasi yang akan dilakukan. Nah, oleh karena itu harus ada panduan mengenai essential service yang dibutuhkan pada tiap rumah sakit untuk bisa menghadapi akut kardiologi case, ya, akut kardiologi patient. Dan seperti kita lihat, yang penting harus ada coronary care unit dengan alat-alatnya, atau boleh disebut high dependency unit, dan harus ada dedicated inpatient khusus untuk kardiovaskuler. Tentu dedicated ini juga menyangkut pembiayaan. Bagaimana mengenai kardiologi? Paling tidak kardiologinya itu harus konsultan on-call 24 jam, 7 hari seminggu. Atau merupakan visiting kardiologi yang secara teratur mengunjungi rumah sakit tersebut dan memberikan panduan-panduan atau mereview pasien-pasien yang dirawat. Nah, tentu hal ini untuk Indonesia, demikian pula Lampung, dengan banyaknya kabupaten-kabupaten, peranan virtual service, telekardiologi barangkali bisa dipikirkan di sana, kemudian juga visitasi untuk membuat pelayanan-pelayanan yang bisa dilakukan. Slide berikut. Slide. Jadi kalau kita lihat basic cardiology service ini, itulah yang disebut level 1 cardiology service. Ini kalau kita terapkan kepada level ABCD, memang sulit kalau di tipe D. Tapi kalau tipe C, semua minimal mempunyai essential cardiology service, saya kira kita sudah maju, ya. Tapi yang harus dicapai tentu adalah level 2 dan level 3. Pada level 2 ini kita harus bisa mempunyai pelayanan-pelayanan yang cepat, terutama di dalam kateterisasi, pacing, ya, untuk pasien-pasien yang mengalami AV block atau memerlukan pacu jantung. Tetapi tentu tidak bisa tiap hari, barangkali merupakan networking dari level yang di atasnya, yaitu level 3. Nah, pada level 3 ini umumnya saya kira rumah sakit yang mempunyai kardiolog yang cukup, yang bisa melakukan servis secara 24 jam, 7 hari, untuk hal-hal yang sifatnya urgent, misalnya primary PCI, membuka sumbatan pembuluh darah koroner. Di atas itu tentu level 4, hal-hal yang menyangkut advanced cardiology service. Ini bukan impian, ini bisa dicapai kalau pusat pendidikan sudah mulai bekerja sama dengan perumah sakitan. Slide berikut. Slide berikut. Jadi saya kira melihat benchmarking ini, tentu saya mempunyai atau ingin menyampaikan apa yang Dr. Kuswandi harapkan, bahwa mencapai level of service itu kita bisa exercise atau kita bisa mulai dengan pelayanan serangan jantung, apa yang disebut STEMI, ya. Dan dalam hal ini saya kira di dunia barat atau di Eropa ataupun di Amerika ini sudah merupakan program pemerintah, program dinas kesehatan bersama perumah sakitan dan profesi untuk mengejar target yang disebut reperfusi, menggunakan prosedur yang disebut percutaneous coronary intervention. Ya. Slide berikut. Jadi pada slide berikut,
Maaf slide-nya. Jadi pada STEMI ini, tentu kita bisa melihat pembuluh darah yang sistem ini bisa mengalami delay tentu, baik dari pasiennya sendiri kalau tidak menyadari bahwa itu serangan jantung, atau delay karena masalah sistem tidak disediakan oleh pemerintah daerah, oleh perumah sakitan untuk bisa mencapai pelayanan yang bisa membuka pembuluh darah. Saya kira slide-nya maju lagi aja, maju, udah tertinggal slide-nya maju, ya maju bukan mundur, maju, maju lagi, slide-nya maju. Ya, jadi saya kira kita harus melihat bahwa pada pasien serangan jantung itu berapa lama sumbatan itu terjadi dan berapa lama waktu sumbatan itu sampai bisa dibuka. Itulah yang disebut total ischemic time. Dan ini merupakan target yang harus bisa diturunkan serendah-rendahnya, ya, sehingga sumbatan pembuluh darah itu bisa cepat terbuka dan pembuluh darah mengalami reperfusi yang baik. Slide berikut, maju, jangan mundur. Maju, ya. Silakan maju, kita lihat, saya kira inilah yang ingin dicapai oleh semua pelayanan pengobatan serangan jantung, yaitu bahwa pasien bisa secepatnya masuk ke suatu rumah sakit yang mempunyai pelayanan IKP atau pelayanan kateterisasi, dan kateter dengan cepat bisa membuka sumbatan, dan disinilah target-target kinerja kita dinilai. Berapa lama pasien masuk ke kamar kateterisasi, berapa lama sumbatan itu bisa dibuka, dan dengan menyamakan prosedur tersebut, maka angka kematian karena serangan jantung akan menjadi rendah dan sama. Ya, slide berikut. Ya, maju. Ya, saya kira ini satu contoh ya apa yang terjadi di harapan kita sejak tahun 86. Ya, kita mengalami perubahan protokol, kemudian kerjasama, akhirnya kita bisa mempunyai filmnya bisa diputar, yang belakang mundur sebentar. Mundur. Saya nggak bisa komunikasi. Silakan. Ya, jadi ini saya kira tentu di semua rumah sakit di Indonesia kita berharap bahwa apa yang kita tonton dalam film ini bisa terjadi, pasien dengan cepat masuk ke UGD, dengan cepat dikenali adanya oklusi sumbatan, cepat masuk ke kamar CAT, dengan cepat pula dibuka, sehingga sumbatan itu dalam waktu 60-90 menit sudah dibuka. Ya, tentu beberapa rumah sakit di Indonesia, terutama harapan kita, sudah siap dengan prosedur seperti ini. Slide berikut. Nah, slide berikut. Slide berikut bisa maju. Saya nggak bisa komunikasi nih dengan, ya, jadi problem utama dari STEMI program ini, kita harus mengetahui memang siapa yang harus mengambil inisiatif dalam STEMI program ini. Apakah itu profesi saja, apakah seorang SPJP, atau rumah sakitan, tentunya kita berharap pemerintah, ya. Memang ini harus menjadi apa yang disebut Key Performance Index dari pemimpin atau pejabat daerah, ya, di mana siapa yang berkunjung ke Kota Lampung kalau terjadi sumbatan dalam 90 menit sumbatannya terbuka, kira-kira begitulah. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Tentu kita harus menjamin proses rujukan dengan baik, proses transfer pasien dengan baik, mengatur biaya paket melalui BPJS atau melalui asuransi, sehingga ketika pasien masuk semua sudah tercover. Tetapi apa yang kita lakukan pun harus dilakukan pengumpulan data dan audit dengan baik, dan juga kita continue harus melakukan pelatihan personel. Nah, untuk biaya mempertahankan program itu pun kita harus menyiapkan sumber yang tidak berkesudahan, ya. Nah, tentu ASTMI program ini seperti sejawat bisa baca,
mempunyai misi yang sangat jelas, yaitu menunjang pelaksanaan program penata laksanaan sindrom koroner akut, terutama STEMI di Indonesia, dan akhirnya kita bisa mempunyai networking, mempunyai registry, menstimulasi selalu pembentukan jejaring, dan memperbaiki jejaring yang sudah ada. Slide. Jadi sistem STEMI Network ini intinya adalah membangun jejaring apa yang disebut spoke dan hub. Ya, slide berikut bisa maju. Saya nggak bisa lihat ini. Nah, spoke dan hub ini tentu bisa dibangun berdasarkan jejaring rumah sakit di sekitar kita. Ya, hub adalah tempat di mana konsultan bisa melakukan pengobatan dengan cepat. Ya, apakah fibrinolisis atau primary PCI. Spoke adalah tempat rumah sakit tipe D, tipe C, yang bisa dengan cepat mendeteksi adanya serangan jantung dan merujuk untuk bisa pengobatan lanjutan. Tentu spoke yang berkembang dengan baik akan bisa melakukan pengobatan fibrinolitik. Slide berikut. Next. Saya tidak bisa. Ya, jadi ini saya kira spoke dan hub yang pertama kali dicoba di Jakarta Barat. Ya, kita tahu ada Rumah Sakit Harapan Kita, ada Cengkareng, dan juga ada beberapa rumah sakit swasta yang bisa melakukan pengobatan tertiary, jadi primary PCI atau litik, lalu beberapa puskesmas atau rumah sakit tipe D mendeteksi dan merujuk. Program ini dimulai pada tahun 2014, dan program ini menjadi baik karena kemudian, slide berikut, slide. Ya, menjadi baik karena kemudian program ini bisa dikembangkan ke berbagai daerah untuk katakanlah benchmarking atau mengcopy program yang sudah berjalan. Sampai saat ini kita lihat beberapa provinsi sudah masuk di dalam program ini. Nah, inilah saya kira janji Dr. Kuswandi kepada saya yang ingin saya mintakan dari sejawat-sejawat yang melanjutkan Dr. Kuswandi, agar AISTEMI Lampung tahun ini atau tahun depan harus sudah mulai berjalan. Slide berikut. Slide, ya. Nah, untuk pelaksanaan dari program AISTEMI ini, saya kira tim dari INA ACC, Akut Cardiac Care, kemudian intervensi maupun perki secara keseluruhan, sudah menyiapkan materi-materi edukasi, baik untuk awam, untuk non-medis, untuk medis, paramedis, maupun untuk dokter primary care, dan untuk sejawat intervensional. Panduan-panduan ini akan menyamakan semua protokol-protokol yang bisa mempercepat pengobatan dari ACS atau STEMI. Ini saya kira janji beliau, janji almarhum yang saya kira kita harus laksanakan pada akhir tahun ini atau awal tahun depan. Slide berikut. Maaf, slide berikut bisa lihat. Siapa yang bisa mengatur slide? Oke. Nah, sampai saat ini saya kira data yang saya dapatkan dari tim ACC, maaf mundur sebentar. Tim ACC PIKI ya, sampai Mei 2022 sudah 140 fasilitas kesehatan di 41 kota, 16 provinsi yang mengikuti ACS registry. Nah, kalau Anda baca dalam 16 provinsi itu memang Lampung belum resmi masuk. Ini saya kira bukan apa-apa karena pandemi. Sebelum pandemi saya ingat tim Lampung sudah menyiapkan CARES program yang akan menemui Pak Gubernur, membicarakan program ini, yang di dalam CARES program itu termasuk program STEMI. Ya. Tetapi pandemi membuat itu tertunda, oleh karena itu inilah hutang yang harus kita selesaikan di Lampung untuk segera program AISTEMI ini berjalan. Slide. Silakan slide-nya. Jadi kalau kita lihat dari perkembangan program AISTEMI ini dari tahun 2014, ya,
Sudah berbagai kota dengan berbagai kesibukan dan dengan berbagai kegiatan yang mempunyai protokol sama. Dan sampai sekarang itu sudah hampir 40.000 pasien yang dimasukkan datanya ke ACS1 Registry. Ini tentu modal besar untuk perhimpunan, untuk pengelola kesehatan mengambil kebijakan-kebijakan lanjut. Ya. Slide berikut. Slide. Ya, saya kira kalau mau sedikit contoh adalah apa yang terjadi dalam 4-5 tahun ini, bahwa data-data STEMI maupun non-STEMI sudah terkumpul, dan kita lihat reperfusion pada pasien-pasien ini bisa mencapai 62%. Ya. Tentu itu kabar yang baik, karena reperfusion itu sebagian besar kalau di Jakarta karena dirujuk ke rumah sakit tersier, maka bisa dilakukan primary PCI sampai 78%. Ya. Tentunya memang sebagian besar yang sudah mempunyai cath lab akan mengarahkan pengobatan ke cath lab. Dan kita tinggal membicarakan dengan pengelola BPJS bahwa program ini sudah bisa dilaksanakan. Slide berikut. Ya, jadi saya kira kalau kita lihat di Jakarta, ACS ini terbagi yang ditangani di tertiary care, yaitu di harapan kita, dan yang di secondary care. Dan dalam hal ini di Jakarta, tentu pasien masih lari ke harapan kita. Karena apa? Karena harapan kita 24/7 365. Jadi artinya 24 jam, 7 hari, 7 hari seminggu, 365 hari, cath lab itu terbuka. Bahkan sudah ada yang disebut fellow intervensi yang memang menunggu pasien-pasien itu datang untuk dibuka. Sehingga kita lihat angkanya sangat tinggi di harapan kita. Tentu hal ini dibayar dengan bertambah panjangnya ischemic time untuk mengejar harapan kita. Ya, slide berikut. Slide berikut. Saya kira karena kesulitan slide ini, saya akan sampaikan saja bahwa kita lihat dalam iSTEMI ini bahwa pasien bisa mencapai tertiary care, tetapi dengan membayar ischemic time atau waktu oklusi yang lebih panjang. Tentu itu kita bukan tujuan dari pengobatan STEMI. Slide. Ya, slide maju aja. Ya, jadi saya kira apa yang disebut ischemic time kalau di rumah sakit yang secondary itu lebih pendek. Sayangnya di situ reperfusi tidak selalu bisa dilakukan. Misalnya di luar jam kerja atau dokternya sedang tidak ada. Tapi kalau masuk ke harapan kita, bisa dilakukan segera. Tetapi terjadilah ischemic time yang lebih panjang. Ya. Jadi ini saya kira untuk Bandar Lampung nanti suatu hal yang bisa dipelajari, bahwa kalau semua pasien harus dirujuk ke RSAM untuk bisa dibuka, tentu ischemic time akan lebih panjang dan akan menyebabkan otot jantung mengalami kerusakan yang lebih lama. Ya, slide berikut. Slide. Ya, saya kira saya akan perpendek saja. Barangkali bisa ditampilkan slide berikut. Maju aja slide-nya. Yaitu bahwa syarat, ya inilah dia. Ya, yang sebelumnya. Yang sebelumnya, nah inilah dia. Saya kira inilah nanti program CARES Lampung dan program iSTEMI Lampung, tahap awal yang harus dilakukan. Sejawat SPJP di Lampung betul-betul harus menjadi cardiac diplomat untuk bisa berbicara dengan pemimpin daerah, dengan DPRD, dengan Bapeda untuk menekankan pentingnya iSTEMI, pentingnya pengobatan serangan jantung ini untuk bisa mengatakan Lampung aman untuk bagi mereka yang berkunjung ke Kota Lampung. Karena apa? Telah disiapkan networking pelayanan pengobatan jantung di kota dan di Provinsi Lampung. Jadi saya kira kalau dulu program CARES tertunda, tapi sekarang saya kira kita bisa mulai lagi, maka tim dari Perki Lampung beserta Dinas Kesehatan, beserta Perumah Sakitan harus duduk bersama dengan pejabat kepala daerah. Ya,
Saya kira ini sebetulnya message yang ingin disampaikan, dan saya merasa menyampaikan ini atas, katakanlah, niat dan rencana Dr. Kuswandi. Slide. Ya, slide berikut. Ya, jadi kalau sekarang kita lihat di Indonesia, yang sebelumnya, mohon maaf, sebelumnya mundur. Ya, kalau kita lihat di sini, Indonesia sebetulnya sekarang ini cukup dana, ya. Kalau kita lihat jumlah rumah sakit dengan cath lab seluruh Indonesia ini lebih dari 250 kalau data tahun 2022. Apalagi kalau dihitung di pengembangan rumah sakit swasta. Dan jumlah cath lab-nya pun saya kira sekarang sudah lebih dari 300. SPJP, spesialis jantung pun dari 758 meloncat ke 1.480-an pada tahun 2002 ini. Yang menjadi masalah selalu sama, yaitu apa yang disebut maldistribusi. Ya, slide berikut. Slide berikut. Kalau kita lihat slide sebelumnya, ya, jadi ya, cukup di situ. Ya, inilah. Ya, saya kira kalau kita mau lihat di sini, Lampung dibandingkan dengan provinsi di sekitarnya, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, kita lihat sekali bahwa maldistribusi ini terjadi. Bengkulu hanya dengan 4 dokter jantung, 1 cath lab, tapi intervensionisnya 2 orang. Ya. Lampung saya kira saat ini 13, intervensionisnya barangkali 3, tapi cath lab-nya banyak, ada 4 barangkali. Dan kita lihat di situ Jambi, ya, cath lab ada 2, kardiolog saya kira sudah lebih 10, barangkali 11. Ya. Dan kalau dilihat cakupan area maupun populasi penduduk, maka kita menjadi bertanya bagaimana cara memperbaiki. Slide berikut. Ya, slide berikut. Slide. Ya, inilah barangkali rasio SPJP per populasi yang kalau kita lihat di sini yang sebelumnya. Ya, rasio SPJP kita lihat dengan jumlah penduduk di wilayahnya masih sangat timpang di Provinsi Lampung. Ya, tentu hal ini kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa. Di mana ada pembangunan, di mana ada gula, maka semut akan berdatangan. Ya, tapi kalau kita bandingkan dengan provinsi lain, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, maka angka ini akan membuat Pak Menkes geleng-geleng kepala. Dan akhirnya seperti kita ketahui sekarang Kemenkes dengan PJNHK sedang giat-giatnya melahirkan program yang disebut Heart Center untuk semua provinsi, ya, 34. Tentu yang dimaksud dengan provinsi itu operasi bisa dilakukan. Ya, slide berikut. Ya, slide. Maju slide-nya. Ya, kalau kita lihat data dari Riskesdas, ini kalau kita lihat hampir semua angka kardiovaskuler sama. Jadi harusnya data ini sudah bisa diterapkan dalam bentuk penggunaan anggaran yang sesuai untuk pelayanan jantung. Ya. Slide. Slide. Bisa maju slide-nya. Ya, saya kira kalau kita lihat Provinsi Lampung saat ini, ya, dengan luas wilayah 35.000 kilometer, dan kepadatan penduduk 250 per kilometer persegi, maka perkiraan terjadinya ACS STEMI di Lampung itu kalau lihat data-data dari regional maupun data-data dari Jakarta Barat, maka kita punya perkiraan serangan jantung kecil sampai besar itu 20.000 kasus per tahun. 20.000 kasus itu cukup besar untuk kita bisa membuat program. Dan sampai sekarang adalah spesialis jantung dengan 3 orang intervensionis. Inilah yang kemudian harus kembali menyusun program ASTMI untuk Lampung. Kalaupun dimulai dengan fibrinolitik, tentu tidak ada salahnya. Ya, slide. Slide. Silakan slide-nya. Saya kira slide berikut. Ya, inilah fasilitas kesehatan di Provinsi Lampung yang kalau kita lihat dari Google Map, ya. Dari Google kita bisa lihat bahwa rumah sakit rujukan terbesar itu RSUD Abdul Muluk. Inilah yang harus ditargetkan
kalau bisa jangan cuma level 2, tapi harus masuk ke level 3 cardiovascular service, ya, di mana mungkin tim bedah juga harus mulai disiapkan. Tapi slide berikut, kalau kita lihat rumah sakit lain, terutama slide berikut, rumah sakit lain yang punya cath lab, maka kita lihat bahwa di Bandar Lampung ini, rumah sakit yang mempunyai cath lab adalah Metro terutama, ya. Kemudian juga ada rumah sakit rumah sakit Dr. Kuswandi itu, kemudian ada rumah sakit lama. Jadi barangkali cath lab-nya ini lebih dari 4. Tapi apakah semua berfungsi? Saya kira nanti tugas dari yang muda-muda untuk mengembangkan ini. Kalau kita lihat di sini deretan rumah sakit di Bandar Lampung, maka kita lihat sebagian besar adalah rumah sakit tipe C. Tapi apakah rumah sakit tipe C ini betul-betul sudah mempunyai essential basic cardiovascular service? Inilah yang menjadi tanggung jawab selanjutnya. Ya, slide berikut. Jadi saya kira rencana Kemkes maupun PJNHK yang ini dalam hal ini menjadi kuda pacu program ini adalah mengembangkan rumah sakit provinsi untuk sampai ke kemampuan bedah, ya. Kemudian rumah sakit umum daerah bisa melakukan servis mengarah kepada reperfusi yang akhirnya mungkin penyediaan cath lab, ya. Nah, sebagai penutup saya kira saya ingin menunjukkan gambar ini. Silakan slide penutup itu gambar Dr. Kuswandi. Ya, oke. Ini gambar sangat menarik, ya. Dr. Kuswandi dengan wajah seorang ayah atau seorang kakek berhadapan dengan seorang anak, ya. Mungkin anak Dr. Roni, anak Dr. siapa, tapi ini seolah-olah menitipkan, ya, bahwa Anda dan generasi Anda berikut harus bisa mengembangkan pelayanan kardiovaskuler di Bandar Lampung dan di Provinsi Lampung. Waktunya kapan? Saya kira kita harus bergerak mulai Senin besok. Saya kira sekian memorial lecture dari saya. Semoga bisa dihayati oleh semua, bahwa kepergian beliau setelah berkinerja di Provinsi Lampung, saya kira lebih dari 40 tahun, meninggalkan jejak-jejak yang patut kita perbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.